Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Ibu ingin ketua kelas yang memimpin doa. Ayo. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ibu tanya kabar kepada kalian jawab alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, ya pintar sekali. Oke. Siapa yang di sini tahu ibu pada pagi hari ini akan mengajarkan apa kepada kalian? Yap, benar sekali. Kita akan belajar bagaimana cara meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat menghayati kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu siswa dapat menunjukkan perilaku yang menentukan sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan hikmah dari keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima, siswa dapat menyajikan kesimpulan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran dari mata pembelajaran Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya kita simak ke PPT. Nah, ini adalah PPT yang menjelaskan bagaimana sejarah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir pada tahun 1527 sebelum Masehi. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini terkenal raja yang takabur, menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan dia sombong. Suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi kalau Mesir akan hangus, akan hancur oleh Bani Israel. Pada pagi harinya Raja Fir'aun ini menemui ahli nujum. Dia bertanya, ada apa dengan mimpi saya? Kemudian beliau diberitahu oleh ahli nujum kalau akan ada seorang laki-laki yang menghancurkan kekuasaannya. Karena dia ketakutan, kemudian Raja Fir'aun ini memerintahkan semua anak laki-laki yang lahir pada hari itu dan seterusnya harus dibunuh. Ibu Nabi Musa kebetulan hamil. Beliau ini takut kalau akhirnya anaknya nanti akan dibunuh. Kemudian Ibu Siti Asiyah adalah ibu Nabi Musa. Beliau mendapatkan petunjuk dari Allah agar anaknya itu dihanyutkan di Sungai Nil. Kemudian setelah dihanyutkan di Sungai Nil, ditemukan oleh pembantu dari
istri dari Raja Namrud. Kemudian istri Raja Namrud sangat tertarik dengan anak tersebut. Kemudian diadopsilah anak laki-laki tersebut, bayi Nabi Musa kecil. Kemudian karena Raja Namrud dan ibu istrinya Raja Fir'aun tidak bisa mempunyai anak, diangkatlah Nabi Musa kecil. Kemudian Nabi Musa beranjak menjadi dewasa. Nabi Musa itu pernah memakan bara api. Sejarahnya itu seperti ini ya. Pada saat Raja Fir'aun memangku Nabi Musa, beliau janggutnya ini ditarik oleh Nabi Musa. Kemudian Raja Fir'aun berkata, anak ini yang akan menghancurkan kekuasaanku, seperti itu. Kemudian istrinya berkata, sabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal, dia tidak mengetahui apapun. Karena Fir'aun tidak percaya, akhirnya dia menguji Nabi Musa dengan sajian roti dan bara api. Pada saat itu Nabi Musa kecil ingin memakan roti, tetapi diganti oleh malaikat Jibril menjadi bara api. Kemudian pada saat itu tangan Nabi Musa ini terbakar kan. Jadi tangan Nabi Musa ini menjadi cadal atau kemudian akhirnya Nabi Musa selamat dari ancaman dari Raja Fir'aun. Kemudian cerita selanjutnya yaitu saat Nabi Musa pulang ke Mesir. Sebelumnya itu Nabi Musa itu kabur karena kejaran tentara Raja Fir'aun. Saat kabur, Nabi Musa ini menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Kemudian menikah. Kemudian Nabi Musa ini pulang ke Mesir. Saat dalam perjalanan, Nabi Musa ini sesampainya di Bukit Sinai, Nabi Musa melihat api. Dia berpikir bahwa api itu bisa digunakan untuk obor dalam perjalanannya. Sejenak Nabi Musa meninggalkan istrinya untuk mendapatkan api tersebut. Sampainya di puncak, Nabi Musa melihat api itu menyala di sebatang pohon, tetapi api itu tidak membakar pohonnya. Nabi Musa pun bingung. Lantas terdengarlah suara wahyu Allah. Sebagaimana dijelaskan firman-Nya, kalau itulah mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Musa. Fisik kuat, tongkat, dan tangan bersinar. Kemudian Raja Fir'aun ini marah ketika mendengar Nabi Musa ini pulang dan membawa ajaran baru. Iyalah, soalnya kan Raja Fir'aun ini kan menganggap dirinya Tuhan, tetapi Nabi Musa datang dengan membawa ajaran baru, dengan mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya, bukan Raja Fir'aun. Kemudian pada fase ini Musa membuktikan bahwa ia benar-benar adalah utusan Allah. Kita simak yuk videonya, bagaimana mukjizat Nabi Musa berupa tongkat yang berubah menjadi ular. You have an army? No. Do the other slaves have an army? No. Then why should I let them go? Because God demands it.
And where is he? This God of yours, I see my gods. My priests. I don't see yours. But he's more powerful a god than all of yours. Really? A slave god more powerful than the gods of all this? The children of Egypt perform tricks like this. What are you trying to prove? You allow your people to follow their gods. Let us follow ours. Let us go into the desert for 3 days to worship. And then what? You will willingly return. Perhaps in that time you'll change your mind. I doubt it. Enough! Pharaoh will not haggle with a slave. Take them back to the quarters. They should be at work with the others. A slave is still a slave, even if he thinks his god has told him to argue with his master. Setelah kita lihat videonya, apa ada hal yang menarik dari videonya? Yap, benar sekali. Nabi Musa melawan penyihir-penyihir pada masa itu dengan melemparkan tongkatnya, kemudian menjadi ular. Ular Nabi Musa sangat besar dan ular penyihir-penyihir itu sangat kecil. Jadi ular penyihir tersebut kalah oleh ular Nabi Musa. Setelah adanya peristiwa tersebut, Raja Fir'aun ini tidak terima. Kemudian beliau mengejar Nabi Musa dan umatnya sampai ke Laut Merah. Pas di sini juga Allah menunjukkan mukjizat kepada Nabi Musa. Mari kita simak videonya.
Setelah kita melihat videonya, pada saat itu juga ibu pernah membaca referensi kalau pada saat itu Raja Fir'aun ini ingin bertobat kepada Allah. Nah, saat itu juga kan sudah diingatkan sama Nabi Musa kalau dia bukan Tuhan, dia hanya ciptaan Tuhan. Saking kesalnya malaikat Jibril dengan kelakuan Raja Fir'aun, saat itu juga saat Raja Fir'aun akan bersyahadat, mulutnya dibungkam oleh tanah. Jadi saat dia mau mengucapkan syahadat, terus mulutnya tertutup, jadi tidak bisa bertobat. Dia mati dalam keadaan kafir. Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam dalam Laut Merah, dan hingga saat ini jasadnya masih utuh, masih ada. Nah, selanjutnya setelah Nabi Musa keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama pengikutnya, sebagian pengikutnya yang lolos, yang beriman kepada Nabi Musa, dari kalangan Bani Israel, mereka menuju Bukit Sina untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, Nabi Musa disyaratkan untuk berpuasa selama 30 hari di bulan Zulqa'dah. Ketika akan bermunajat, dia merasa bau mulutnya ini tidak enak. Kemudian Nabi Musa bersiwak, menggosok gigi. Kemudian lalu perbuatannya itu ditegur oleh malaikat Jibril. Kemudian dia diwajibkan untuk berpuasa selama 40 hari, ditambah 10 hari lagi. Nah, dengan puasa itu Nabi Musa genap berpuasa 40 hari. Sewaktu bermunajat, Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah zat-Mu, kemudian supaya aku dapat melihat-Mu." Nabi Musa ini berdoa kepada Allah agar ditampakkan zat-Nya. Kemudian Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihat bukit itu, ia akan tetap berdiri tegak di tempat seperti sedia kala, maka niscaya engkau dapat melihatku." Nah, kemudian Musa terus memandang arah bukit itu. Maksud Allah adalah bukit itu tiba-tiba hancur, kemudian masuk ke dalam perut bumi tanpa menyisakan sedikit pun bekasnya. Kemudian Musa langsung terperanjat dan tubuhnya ini gemetar, seluruh tubuhnya lemas. Kemudian lalu pingsan. Kemudian setelah Nabi Musa sadar, ia terus bertasbih dan memuji Allah seraya berkata, "Ya Allah, Engkaulah Maha Tuhan." Setelah Nabi Musa sadar, Nabi Musa terus bertasbih dan memuji Allah seraya berkata, "Maha besar Engkau ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, maka aku akan menjadi hamba yang pertama iman kepadamu." Kemudian saat itulah Allah langsung menurunkan kitab kepadanya, yaitu kitab Taurat. Nah, dalam kitab Taurat terdapat 10 perintah. Yang pertama, "Akulah Tuhanmu Allah, janganlah ada padamu Tuhan selain aku." Yang kedua, "Jangan membuat bagimu patung atau berhala yang menyerupai apapun." Yang ketiga, "Jangan menyebut Tuhanmu dengan sembarangan." Yang keempat, "Ingatlah dan kuduskanlah hari sholat." Yang kelima, "Hormati ayah dan ibumu." Yang keenam, "Jangan membunuh." Yang ketujuh, "Jangan berzina." Yang kedelapan, "Jangan mencuri."
Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta antar sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Yang dimaksud ini adalah seperti menginginkan istri orang lain atau yang lain. Dari kisah tersebut ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari kisah tersebut ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Kita akan membahas bagaimana meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Di sana di PPT sudah ada 5. Ayo coba sebutkan, Mas Robi. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Ya. Meskipun Raja Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam dan sewenang-wenang, namun Nabi Musa tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Beliau tetap mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Padahal saat itu Raja Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, taat kepada Allah. Nabi Musa memberikan contoh bahwa kita perlu sembah dan minta pertolongan kepada Allah. Allah adalah Tuhan Maha Esa. Dialah yang patut ditembung. Dialah yang patut disembah. Yang selanjutnya yaitu ketekunan dalam belajar. Nabi Musa ini adalah orang yang gigih. Dia itu mau belajar dalam menuntut ilmu, dalam menegakkan agama Allah. Dia itu terus belajar sampai dia belajar kepada Nabi Khidir. Selanjutnya, sikap suka membela yang lemah. Ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Raja Fir'aun dan mendapati pertengkaran antara keluarga kerajaan dan rakyat jelata, beliau justru membela rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah. Akhirnya, secara tidak sengaja, Nabi Musa telah membunuh Kipti. Akan tetapi, Nabi Musa tidaklah kecewa karena ia telah membela rakyat jelata. Beliau tetap berkeyakinan bahwa yang dilakukan adalah benar. Beliau senantiasa membela rakyat yang tertindas oleh penguasa zalim. Yang kelima, sabar dalam berdakwah. Allah mengutus Nabi Musa untuk mengajak penguasa agar bertindak lurus. Kemudian bahkan mereka pun menuduh Nabi Musa sebagai penyihir dan pembohong. Padahal Nabi Musa adalah Nabi yang datang pada mereka dengan membawa ayat-ayat Allah. Ya, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu ingin kalian berhadapan-hadapan. Setelah berhadapan-hadapan, kalian review ulang bagaimana materi yang sudah Ibu jelaskan. Nanti Ibu panggil secara acak ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mereview yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Baik, waktu sudah 10 menit. Ibu ingin memanggil secara acak. Saya panggil Devina. Oke, Devina, silakan jelaskan apa yang sudah kamu diskusikan dengan teman kamu. Baik, sangat bagus sekali. Oke, selanjutnya yaitu Dito. Oke, Dito, jelaskan apa yang sudah kamu
pahami tentang sejarah Nabi Musa alaihissalam. Baik, terima kasih Dito. Setelah kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita review ulang ya. Nabi Musa adalah keturunan dari Mesir. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun. Dan pada Raja Fir'aun ini menyuruh untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Kemudian ibu Nabi Musa sangat ketakutan dan dihanyutkanlah Nabi Musa kecil ke Sungai Nil. Ditemukan oleh pembantu istri Raja Fir'aun. Kemudian diangkat anak oleh Raja Fir'aun. Nabi Musa mempunyai mukjizat yaitu tongkat bisa menjadi ular, tangan bercahaya, dan ketiga membelah lautan. Sifat yang bisa kita teladani dari Nabi Musa: pemberani dalam menyampaikan kebenaran, taat kepada Allah, ketekunan dalam belajar, sikap suka membela yang lemah, dan yang kelima sabar dalam berdakwah. Sebelum Ibu akhiri pada pembelajaran daring pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.